Mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi kami mohon maaf. Halo Studio Lovers, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menuai perhatian setelah menyatakan permintaan maaf menjelang masa jabatannya berakhir baru-baru ini. Selain Jokowi minta maaf, ternyata juga pernah meminta dikritik. Sama seperti saat dirinya meminta maaf, permintaan Jokowi untuk dikritik juga menuai sorotan kala itu. Sudah menjadi hal yang lumrah jika seorang kepala negara dibanjiri dengan kritikan. Sejak kepemimpinannya sebagai presiden pada tahun 2014 silam, Jokowi memang banyak menampung segala bentuk saran, kritikan, tuduhan, dan fitnah, turut mengikuti manuver politiknya. Dirinya pernah dituduh menjadi bagian dari PKI, diisukan sebagai politikus anti ulama, sampai tuduhan menjadi cawe-cawe pilkada 2024. Nah, di beberapa momen pidatonya, Jokowi menyinggung jika kritikan padanya berbentuk tuduhan dan fitnah kepadanya, dan orang-orang hanya menjadikan demokrasi sebagai tameng untuk mencela dirinya. Siapakah orang yang dimaksud? Nah, simak ya di video berikut ini. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Studio Lovers, baru-baru ini Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Megawati Soekarnoputri, akhirnya kembali menyebut nama Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Sebelumnya, sejak pelaksanaan Pilpres 2024, Megawati tidak pernah menyebut nama Jokowi meski kerap mengkritik penguasa. Diketahui, Jokowi sebelumnya adalah politikus PDIP, namun dia kemudian dinyatakan bukan lagi kader Partai Banteng setelah dianggap berbeda pilihan di Pilpres 2024. Hubungan Megawati dan Jokowi dikabarkan memburuk. Nah, dalam Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, sementara Jokowi merestui putra sulungnya, Gibran Raka Buming Raka, untuk menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Duet Prabowo Gibran kemudian menjadi pemenang Pilpres mengalahkan Ganjar dan Anies Baswedan. Selama gelaran Pilpres 2024, Megawati kerap mengkritik penguasa, meski PDIP merupakan bagian pemerintah. Nah, contohnya, dia sempat menyebut pemerintah saat ini bertindak seperti rezim otoriter Orde Baru. Nah, selain itu Studio Lovers, Megawati juga pernah menyinggung intervensi penguasa dalam putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia kandidat Pilpres. Putusan tersebut membuka jalan Gibran untuk menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Namun dalam kritikan-kritikan yang lalu, Megawati tidak pernah menyebut nama Jokowi yang merupakan kepala pemerintahan. Putri Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno ini baru-baru mengucapkan nama Jokowi lagi saat berpidato di hadapan kader-kader PDIP di sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada hari Jumat 5 Juli 2024 lalu. Nah, dalam pidatonya itu, Megawati menyebutkan nama Jokowi sebanyak 2 kali. Pertama, dia menyinggung pernah berpesan soal konsep kebangsaan kepada Jokowi. Kata Megawati dalam pidatonya bahwa Jokowi sebagai pemimpin harus menjalankan apa yang dipikirkan dan dituliskan oleh para pendiri bangsa, bukan membuat versi sendiri. Nah, kabarnya nih Studio Lovers, mengkonfirmasi pernyataan ini bukan berarti ia sudah tidak membersamai Jokowi. Bahkan, ia menambahkan hal ini harus dipikirkan karena sudah menyangkut persoalan bangsa, bukan kepentingan pribadi ataupun golongan. Nah, di saat yang bersamaan, Megawati juga mempertanyakan bagaimana cara membayar utang negara yang membengkak. Nah, diketahui saat ini sudah mencapai 8.000 triliun. Dirinya juga mengkhawatirkan krisis ekonomi akan menimpa Indonesia. Ya, memang angka sebesar itu benar nyatanya. Hal ini didukung data Kementerian Keuangan merilis data utang pemerintah Indonesia saat ini mencapai 8.353 triliun per bulan Mei 2024 kemarin. Nah, sayangnya nih, nilai ini naik sebesar 565 triliun
dari jumlah pada Mei tahun 2023 lalu dan kembali lagi naik pada Mei 14,59 triliun dari posisi April tahun 2024. Tidak hanya itu, Studi Lovers, nama Jokowi pernah disebut secara terang-terangan oleh Megawati saat menyampaikan pidato dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-50 PDIP Perjuangan di Jakarta International Expo pada bulan Januari 2023 silam. Megawati menyampaikan rasa kasihan kepada Presiden Jokowi jika tanpa bantuan PDIP Perjuangan. Nah, pernyataan ini pun berhasil meramaikan ruang tersebut karena kader-kader partai ikut tertawa. Mentang, iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh, kasihan dah. Dirinya mengungkapkan alasan tersebut karena secara ketentuan dukungan PDIP Perjuangan merupakan salah satu syarat formal agar Presiden Jokowi bisa maju menjadi presiden. Nah, Megawati juga menambahkan bahwa dirinya lah yang menyarankan agar Jokowi memilih Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 lalu, memilih seorang Mahfud MD sebagai menteri yang membantu pemerintahannya. Ini dikarenakan Ma'ruf Amin dan Mahfud MD adalah salah satu anak buahnya di unit kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Nah, menanggapi hal tersebut, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan Presiden Jokowi tidak akan menanggapi sindiran dari Megawati tersebut. Ia menyebutkan jika Presiden Jokowi tidak dalam posisi menanggapi pidato Ketum PDIP karena Rakernas PDIP merupakan agenda internal dan pidato tersebut ditujukan untuk kalangan internal PDIP. Ari Dwi Payana juga menjelaskan Presiden Jokowi melangsungkan kegiatan di Yogyakarta dan melakukan aktivitas pembagian sembako kepada masyarakat saat PDIP menggelar Rakernasnya. Presiden Jokowi justru sedang berbagi kebahagiaan bersama warga masyarakat sekitar istana dengan membagikan sembako, termasuk untuk pedagang asongan, pengayuh becak, dan kaum difabel di tempat lain. Ari menanggapi pernyataan Megawati tersebut, menurut Ari dalam demokrasi semua pihak berhak untuk mengemukakan pendapat. Hal ini menunjukkan jika Presiden Jokowi saat ini di atas angin dan memilih untuk tidak menanggapi kritikan yang disematkan padanya. Saat ini Presiden Jokowi sedang melaksanakan agenda lain dan tidak menggubris segala kritikan yang ditujukan kepadanya. Ini pertanda jika Jokowi sedang menikmati aktivitas di akhir masa-masa jabatannya selama 2 periode. Nah, siapa nih yang sekarang dibikin malu? Tuliskan ya komentarmu di kolom bawah sana. Oke deh, Studi Lovers, sekian dulu informasi kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.